Halo teman-teman semuanya, masyarakat Indonesia yang kita lihat di kiri dan kanan kita saat ini tidaklah terbentuk begitu saja teman-teman. Melainkan dimulai dari pola hidup yang sangat sederhana dan kemudian berkembang menjadi lebih maju dan modern. Untuk memahami materi mengenai masa praaksara, yuk dicek di link di atas ini ya. Pada video saya kali ini, kita akan mempelajari 4 perkembangan zaman masyarakat Indonesia pada masa praaksara ditinjau dari aspek ekonomi. Yang pertama, zaman berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. 2. Zaman berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Ketiga, zaman bercocok tanam. Dan yang keempat, zaman perundagian. Keempat zaman tersebut sangat menarik untuk dipelajari teman-teman. Yuk kita bahas satu persatu. Zaman berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana merupakan ciri masyarakat yang hidup di zaman Paleolitikum teman-teman. Cirinya adalah memiliki kecakapan yang masih terbatas, hidup di dataran rendah dekat sumber air, mata pencahariannya berburu dan mengumpulkan makanan, hidup dalam kelompok kecil untuk saling melindungi dari binatang buas, hidupnya berpindah-pindah mengikuti ketersediaan sumber makanan, dan alat-alat yang digunakan untuk kehidupan masih sangat sederhana teman-teman, terbuat dari batu, kayu, ataupun tulang yang tidak dibentuk terlebih dahulu. Zaman berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Cirinya, masyarakat telah mengenal kapak batu, tombak kayu, dan juga tongkat teman-teman. Masyarakat pada masa itu telah melakukan perburuan dengan jarak yang cukup jauh. Tempat tinggalnya di gua-gua, namun berpindah-pindah tempat, tergantung dari ketersediaan makanan. Jika ketersediaan makanannya berkurang, mereka berpindah. Alat yang digunakan untuk kehidupan terbuat dari tanduk, tulang, dan juga batu. Namun, alat-alatnya masih sederhana dan kasar, walaupun sudah dibentuk lebih tajam dan runcing. Contoh peninggalannya adalah Abricus Roque, yang merupakan curug batu karang yang digunakan sebagai tempat tinggal pada masa itu. Yang kedua, Kokenmodinger, merupakan sampah dapur berupa tumpukan kulit siput dan kerang yang menggunung dan dapat mencapai 7 meter teman-teman. Lalu yang berikutnya, lukisan pada dinding gua yang menggambarkan pengalaman sehari-hari ataupun kepercayaan. Lukisan ini dapat berupa cap tangan, orang naik perahu, dan juga lukisan binatang buruan. Zaman bercocok tanam merupakan masa di mana manusia mulai memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan hutan untuk dijadikan ladang dan memelihara hewan ternak. Cirinya, pola hidup masyarakat telah berubah dari food gathering, mengumpulkan makanan, menjadi penghasil makanan dengan beternak dan bertani, food producing. Kemudian hidup mereka sudah menetap di dataran rendah, berkelompok, dan memiliki pemimpin kelompok. Mereka juga sudah mengenal cara bercocok tanam, mengolah tanah, dan juga memelihara hewan teman-teman. Mereka juga sudah menguasai cara menyimpan dan mengawetkan makanan secara sederhana, tidak menggunakan kulkas ya teman-teman. Kemudian, mereka juga mengenal sistem kepercayaan terhadap roh nenek moyang dan juga kekuatan alam. Alat yang digunakan pada masa itu terbuat dari batu dan bahan lainnya yang sudah diasah. Terakhir, zaman perundagian. Zaman ini merupakan periode akhir masa prasejarah dan biasanya disebut juga dengan zaman logam teman-teman. Perundagian berasal dari kata undagi, yang berarti seseorang yang memiliki keahlian dan keterampilan dalam melakukan suatu pekerjaan. Pada masa ini, orang telah melakukan pekerjaan sesuai dengan keterampilannya masing-masing. Ciri masa perundagian. Pada waktu itu mereka sudah membentuk kelompok kerja dalam bidang pertukangan. Mereka juga mengenal status keanggotaan dalam masyarakat berdasarkan tingkat kekayaan. Hasil panen pada waktu itu biasanya disimpan teman-teman untuk masa kering dan juga diperdagangkan. Mereka juga mengenal teknik pengolahan logam, mengenal perhiasan emas, mengenal tempat ibadah yang terbuat dari batu-batu besar. Pada waktu itu, mereka juga mengenal sistem kepercayaan animisme dan juga dinamisme. Animisme merupakan paham yang mempercayai roh nenek moyang. Sedangkan dinamisme merupakan paham yang mempercayai bahwa benda-benda di sekitar manusia memiliki kekuatan magis. Dan masyarakat pada masa ini mampu melakukan perdagangan antar pulau menggunakan perahu bercadi. Nah teman-teman,
Itulah pembahasan 4 zaman yang menunjukkan pola perkembangan masyarakat Indonesia dilihat dari aspek ekonomi. Dibutuhkan waktu yang sangat panjang agar masyarakat Indonesia dapat menjadi seperti sekarang ini, teman-teman. Oleh karena itu, sebagai manusia modern, yuk kita belajar untuk menghargai apa yang kita miliki saat ini dan menjaga kelestarian alam di sekitar kita, sehingga kehidupan manusia menjadi semakin maju dan bukannya semakin hancur dan mundur.